إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من النار ومن البدعة Ibadi bidin a'azakumullah jama'a rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam melalui lisan ini lantas terucap lafal alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci. Melalui mimbar khutbah Jumat siang hari ini, izinkan khatib mengajak kepada kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan kita, meningkatkan kadar ketakwaan kita. Kita jaga tauhid kita, kita pelihara akidah kita, dan senantiasa istiqomah berada di atas sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila yaumil qiyamah. Kita gigit sunnah itu dengan gigi geraham kita. Kita genggam sunnah itu dengan genggaman yang erat, walaupun terasa panas laksana menggenggam panasnya bara api, namun jangan kemudian kita lepas begitu saja. Ibadi bidin azakumullah jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, khatib akan menyampaikan sedikit nasihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr terkait dengan judul khutbah Jumat
kunci menghadapi fitnah. Kunci menghadapi fitnah. Ibadi bidin azakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, kata fitnah bisa memuat banyak makna. Sejumlah ulama berpendapat, berfatwa bahwa akar kata fitnah adalah bermakna ujian. Nah, bermakna ujian. Kemudian kata tersebut digunakan untuk segala efek dari ujian dan cobaan yang membawa kepada hal yang tidak disenangi, seperti halnya perbuatan kufur, seperti halnya perbuatan dosa, seperti halnya hasutan, seperti halnya skandal, seperti halnya futur, dan masih banyak lainnya yang tercangkup dalam makna fitnah. Ibn Fidin azakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Melalui wahyu dari Allah Jalla Jalaluh, jauh-jauh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kemunculan, memberitakan kemunculan akan adanya fitnah di tengah umat dan akan semakin merebak sampai menjelang hari kiamat. Nah, saking banyaknya fitnah sampai diibaratkan seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mali fitana kaqit ayil lailil mutlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru, segeralah, berlomba-lombalah beramal sebelum datang berbagai fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Seorang di pagi harinya beriman, sorenya hari sudah menjadi kafir, atau di sore harinya dia beriman, di pagi harinya sudah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan secuil dari ad-dunya, kehidupan dunia. Ibani bidin azakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Waspadalah dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Ibani bidin azakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam
juga telah memberikan arahan kepada umatnya supaya terhindar dari berbagai macam fitnah. Berikut ini beberapa tip atau cara atau kunci untuk menghadapi fitnah di akhir zaman. Yang pertama, segera beramal soleh dan fokus beribadah. Nah, tatkala ada kesempatan untuk beramal soleh, segerakan dan fokus untuk beribadah. Hal ini sebagaimana hadis yang kami muat di awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Badiru bil a'mali fitana kaqat'il laili mutlim." Segeralah beramal soleh sebelum datang fitnah. Kesibukan ibadah dan amal soleh akan menghalangi seseorang dari kubangan atau masuk dalam lingkaran fitnah. Ibn Fidin azakumullah, jamaah Jumat rahimanillah. Yang kedua, cara atau kunci menghadapi fitnah di akhir zaman, tidak berkecimpung atau tidak turut serta dalam fitnah dan berlindung darinya. Ketika mengetahui sebuah fitnah muncul, jangan terburu-buru mendekat, apalagi ikut ambil peran di dalamnya, ikut menyebarkannya berita-berita yang tanpa kita ketahui sumber hukumnya. Nabi SAW bersabda, telah memberikan peringatan untuk jaga jarak. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu fitnatun al-qa'idu fiha khairum minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i wa man asyarafa laha tastashrihu wa man wajada maljan au ma'adu falya'ud bih, rawahu Bukhari. Nanti akan terjadi berbagai fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan mendekat. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari mengejar. Barang siapa berupaya ikut campur dalam fitnah, maka fitnah itu akan menyeretnya. Maka barang siapa mendapati fitnah atau tempat berlindung, hendaknya dia berlindung dari fitnah tersebut. Ifani bidin azakumullah, jamaah Jumat rahimanillah. Barakallahu li wa lakum fil adim wa nafa'ani wa kum bi fihi min al-ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Jemaah Jumat rahimanillah, dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Berulang kali khatib menasihatkan kepada diri khatib wal am, kepada jamaah rahimani wa rahimullah, bahwasanya orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian.
Dan tentunya orang yang paling banyak mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, kematian, akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Walaupun kita berada di tempat yang kokoh, tatkala jatah usia, tatkala jatah umur kita telah habis, itulah kematian akan menjemput kita. Artinya itulah ajal yang tidak mungkin kita lari darinya. Marilah kita heningkan hati dan pikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah dan dihindarkan dari berbagai macam bentuk fitnah di akhir zaman. Maqala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.